Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan membacakan bagaimana perasaan dia, ya, kondisi dia setelah menjatuhkanku. Nah, jadi di sini mungkin tidak untuk apa ya, kalau saya katakan putus ya enggak, ya mungkin bisa saja di saat dia menjatuhkan kamu ya, meninggalkan kamu ya. Jadi nggak harus putus ya. Intinya judulnya kondisi dia setelah menjatuhkan kamu ya. Oke, mencampakkan kamu. Waduh, bahasanya itu. Ya udah. Di sini adalah pembacaan umum, jadi energinya bisa terbolak-balik dan tidak bisa resonate untuk kalian semua. Jadi seandainya kalau nggak resonate, kalian mungkin bisa ambil yang baik di dalam video ini ya. Ambil hal-hal yang positif ya. Dan juga kalian bisa mencari reader yang lain yang mungkin menurut kalian tepat dan cocok. Nah, di sini saya sudah siapkan dua file, kalian bisa pilih di antara dua file ini. Sebentar. Oke. Saya hidupkan flash. Saya turunkan. Waduh, jatuh dia. Nah, jadi pilihlah ya yang betul-betul cocok sama kalian ya. Nah, jadi di antara dua file ini mana yang betul-betul menurut kalian tuh menarik dari penanda ini. Ini ada pohon dan ada robot. Kalian bisa pilih di antara dua ini. Oke, nah jadi saya berikan kalian waktu untuk memilih. Oke, teman-teman. Saya sambil ngerokok nih. Oke, jika sudah, kita masuk ke file yang pertama ya. Ini kita singkirkan dulu. File pertama ini ada pohon. Waduh, jatuh dia. Sebentar. Aduh. Aduh. Oke. Oke. Ya jangan ganggu. Sana. Oke. Si Dinda. Nah, di sini ada pohon ya, yang memilih file pertama, pohon. Kita tarik satu kartu untuk energi. Di sini ada desan. Desan ini bisa dibilang di saat ya kita mempunyai masalah. Dia, ini kita lebih melihat ke dia ya. Di saat dia mempunyai masalah ini ada banyak arti. Ini bisa kebahagiaan, bisa kekanak-kanakan. Ya mungkin dia ciri-ciri orang yang seperti itu. Dia orang yang kekanak-kanakan, orang yang periang. Dan di saat mempunyai masalah, kalau udah turun desan, ya, dia akan memberikan sedikit pencahayaan ya, untuk membantu kita. Untuk membantu menerangi sedikit jalan kita. Sehingga kita mendapatkan bantuan gitu ya. Nah, tapi tetaplah untuk berusaha ya. Di saat kita sudah mendapatkan bantuan dari alam semesta, kita nggak berusaha, ya sama saja gitu. Di sini deh, kita tarik 9 kartu untuk melihat kondisinya dia, perasaannya dia setelah menjatuhkan kamu, setelah mencampakkan kamu. Oke. Ada 5 pedang, ada 3 tongkat. Kita baca yang gini ya, apanya. Ada 2 pedang, ada Wheel of Fortune, ada 5 of Cup, ya, 5 gelas, ada 8 koin, ada 7 pedang, dan ada The Moon di sini teman-teman. Ada The Chariot. Nah, jadi di sini kondisinya dia setelah menjatuhkan kamu, setelah mencampakkan kamu. Ya mungkin 5 pedang ini kalian mungkin berdebat atau melakukan fighting ya, mungkin lewat mulut ya. Nah, jadi setelah beradu argumen ya, mungkin dianya menjauh ya. Oke. Dianya mulai meninggalkan kamu. Di sini intinya terjadi perdebatan yang sangat hebat ya. Dilebay-lebaykan sedikit yang sangat sengit gitu. Waduh. Dan juga kondisinya dia mulai mengalah dan menyerah ya untuk menjalani hubungan ini. Ada Wheel of Fortune. Di saat dia menjatuhkan kamu, mencampakkan kamu, ada perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Ini bisa ke arah lebih baik atau bahkan lebih buruk, ya, tergantung gandengan kartunya gitu. Intinya terjadi perubahan yang ada di dalam dirinya, baik itu baik atau maupun buruk ya. Intinya terjadi perubahan. Ada 7 pedang. Di sini dia mulai bergerak maju meninggalkan kamu. Dan 7 pedang ini bisa diartikan juga sebagai kartu tricky ya. Maksudnya dia orangnya nggak serius. Mungkin dia cuman ingin harta atau bahkan apapun lah. Intinya bisa seperti untuk kartu tricky gitu. Yang dimana juga ada 3 tongkat. Di sini dia mulai merelakan dan melepaskan. Maksudnya itu tongkat itu kalau di dalam apa namanya, di dalam tarot ya, tongkat itu. Nah, jadi
Tongkat itu adalah aksi dan tindakannya. Jadi dia mulai melepaskan beberapa hal yang ingin dia lepaskan. Dia berani memilih. Dia nggak takut gitu. Ada di Chariot juga di sini. Oke. Oke, maaf saya pause sebentar tadi teman-teman. Biasa, perkucingan. Ada 5 cup. Di sini dia merasa kecewa, merasa sedih. Dan juga dia masih meratapi masalah yang sedang berjalan ini. Dia nggak bisa melihat ke yang lain-lain. Dia masih melihat masalah yang sedang dia jalani. Yang bisa dibilang masalahnya dengan kamu gitu. Oke. Dan ada rasa kecewa. Ada The Moon di sini. Dia merasa ragu, bingung. Saat ingin meninggalkan kamu, bergerak maju, dia bingung. Karena sesuatu hal yang di depan itu belum terlihat. Dia jadi ragu, kalau aku meninggalkan kamu, apa aku bakal bahagia ya gitu. Intinya dia bingung, ragu. Ada 2 pedang nih. Kartu kebingungan dan ragu. Ingin menetap, takut tersakiti gitu. Bergerak maju. Ya intinya ada suatu kebingungan ya. Nah seperti itu. Ada 8 koin. Di sini dia mulai memperbaiki diri, memfokuskan diri kepada pekerjaan, karir ya. Juga bisa seperti itu teman-teman. Ada The Chariot. Di sini dia mulai bergerak maju. Dan juga The Chariot ini adalah gambaran kalian saling cinta, saling sayang. Hanya saja kalian tidak mau mengalah satu sama lain yang menyebabkan kehancuran di dalam hubungan. Ya mungkin kalian berdebat, ya berantem, mungkin gara-gara hal sepele ya. Atau bahkan yang lebih serius, selingkuh, contoh. Yang membuat hubungan kalian menjadi hancur sehingga dia menjatuhkan kamu. Mencampakkan kamu ya. Ya jadi kalau saya singkat di file pertama ini teman-teman. Si dia ini merasa kecewa, sedih dan sedikit ragu ingin bergerak maju. Dan juga The Chariot ini saya tambahkan sedikit. Dia adalah di saat ingin bergerak maju dia tidak takut apapun itu resiko, omongan orang ya. Seperti itu. Nah, jadi ini untuk file pertama. Oke, mungkin di sini kamu galau, sedih ya, mungkin nggak semuanya ya, mungkin ada yang benci ya. Cobalah untuk ya memfokuskan diri kepada apa ya? Bukan memfokuskan ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Dan juga kamu di sini jangan berdoa untuk hal-hal yang buruk ya, seperti contoh semoga dia cepat hancur, enggak. Suatu saat nanti bisa saja itu kembali kepada kalian ya. Jadi tetaplah doakan dia itu yang baik-baik ya. Oke, jangan mendoakan seseorang itu tentang keburukan, jangan ya. Takutnya itu kembali kepada kita gitu. Nah, semoga problem kalian apapun di sini cepat terselesaikan. Mungkin yang ini hubungannya belum putus sebagian ya, mungkin ada yang udah putus juga ya. Mungkin yang untuk yang belum putus, cobalah untuk saling mengalah, katakan apapun masalahnya ya. Cari jalan keluar ya, karena setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Oke, kita tutup untuk file pertama. Kita masuk ke file yang kedua. Nah ini file pertama yang pohon tadi ya. Kita masuk ke file yang kedua, ini ada robot. Oke. Aduh, readernya ini ngoleksi mainan anak-anak. Ini dari Kinder Joy teman-teman. Oke, robot hanya sebagai penanda ya. Kita tarik 1 kartu untuk energi. Di sini ada The High Priestess. Yang dimana di sini dia merasa kecewa dan terluka di dalam batin. Waduh, udah bahaya ya. Kalau seseorang udah terluka di dalam batin itu bahaya. Sulit untuk menyembuhkannya. Bisa-bisa dia gila nanti. Oke, dan The High Priestess ini dia merasa terluka dan menyimpan suatu rahasia atau bahkan dirahasiakannya. Rasa terluka, rasa sedih, ya menyembunyikannya lah intinya. Kita buka 9 kartu. Ada 5 koin, 7 tongkat, dan 10 tongkat. Ada 2 koin. Ada Ace of Swords, The Fool. Ada Ace of Wands dan ada Queen of Cup dan ada Four of Swords ya. Oke. So Inggris nih readernya. Jadi di sini kondisi dia setelah menjatuhkanku untuk file yang kedua. Setelah dia menjatuhkan kamu, maaf saya sambil ngerokok ya. Dia di sini merasa terluka di dalam batin. Mungkin ada rasa penyesalan atau bahkan dia menjatuhkan kamu, meninggalkan kamu, mencampakkan kamu karena kamu yang berbuat kesalahan. Oke, saya nggak tahu problem kalian apa ya. Jadi saya nggak bisa
menyudutkan ya gitu. Saya nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Jadi di sini dia merasa terluka, yang dimana kondisinya dia sangat terpuruk sekali. Ini udah 5 koin. 5 koin ini kondisi paling kritis ya, baik dalam keuangan, hati ya. Kalian bisa lihat dari gambarnya. Nah, yang dimana juga keadaan dia saat ini nggak stabil. Nggak stabil. Nah, seperti itu. Dia di sini mungkin masih menunggu pesan dari kamu, kabar ya, setelah dia menjatuhkan kamu, atau bahkan dia mulai berkelana, dia mulai apa ya kalau saya katakan itu, mencari cinta yang baru gitu. Waduh. Nggak semuanya ya, mungkin bisa juga menunggu kabar, pesan dari kamu ya. Yang dimana saat ini kondisinya dia lebih memperjuangkan apa yang menurut dia itu penting. Di sini dia berpikir tentang sesuatu hal. Apa yang membuat dia berpikir di sini? Kita buka beberapa kartu. Tentang pernikahan juga bisa, dan cinta yang baru. Nah, ini semakin menguatkan kalau Ace of Wands ini dia mulai berkelana, dia mulai pergi berpetualang mencari cinta yang baru. Untuk apa? Untuk pernikahan, untuk ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Atau bahkan di sini ada yang gagal nikah ya, karena orang tua atau apapun itulah. Atau bahkan dianya bosan, atau bahkan kamunya nggak sesuai dengan kriteria dia, sehingga dia ingin mencari yang lebih gitu teman-teman. Oke. Di sini ada Ace of Cup. Maaf, Queen of Cup ya. Di sini dia merasa galau, merasa sedih. Dia meratapi isi hatinya, dia melihat ke dalam hatinya. Ada 10 tongkat di sini. Dia merasa terbebani, dia merasa berat ya. Mungkin dia berhasil menjatuhkan kamu, tapi dia merasa terbebani dan berat. Apalagi nih untuk kalian nih, mungkin sudah menjalani hubungan beberapa lama ya, udah sekian lama gitu. Sekali ingin melepaskan itu sangat sulit, percayalah. Karena saya sudah mengalami seperti itu. Di saat kita udah benar-benar cinta dan ada rasa bosan gitu, kita ingin melepaskan itu sulit. Nah, jadi dia merasa terbebani, dia berhasil melepaskan kamu, menjatuhkan kamu, mencampakkan kamu. Tapi sulit baginya. Dan juga di sini semakin menguatkan lagi kalau dia ingin mencari cinta yang baru dan berpetualang. Ada The Fool karena dia ingin membuka suatu awal yang baru, lembaran cerita yang baru. Dan juga berhati-hati untuk kamu yang kita lihatkan sekarang ini ya. Di saat ingin membuka suatu cerita yang baru ya, suatu awal cerita yang baru, berhati-hati di saat melangkah. Karena kalau kita udah salah langkah ya, kita akan jatuh ke dalam kehancuran dan keterpurukan. Ada 4 pedang di sini teman-teman, yang dimana di sini dia mencoba untuk mengikhlaskan kamu. Dia mencoba untuk merelakan kamu dan mulai mengalir saja gitu. Nah, jadi untuk pile kedua ini sedikit nyesek ya kalau kita baca. Karena kita dijatuhin ya, dia cari yang baru ya. Oke. Apapun permasalahan kamu ya, cobalah untuk tetap positif, dekatkan diri kepada Tuhan ya, berpikirlah yang baik-baik. Mungkin dia memang bukan jodoh kamu ya, mungkin dia bukan orang yang tepat ya. Oke, karena orang yang tepat itu nggak akan pergi, nggak akan pisah, nggak akan putus. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Apapun problem kamu, semoga cepat terselesaikan ya. Dan mungkin sampai di sini ya pembacaan kita. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf, jika ada kekurangan saya juga mohon maaf. Dan bagi yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Berikan masukan kalian apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya. Dan bagi yang mau personal reading, kalian bisa japri saya lewat WA atau Instagram. Kalau Instagram itu Zigzag Tarot ya. Nomor WA saya tuh ada di deskripsi. Kalau nggak ada komen aja ntar saya balas. Saya kasih nomor WA-nya ya. Nah, sekian, terima kasih. Dah.